Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku kelas 4 Amrul. Ini adalah video pembelajaran tema 9 subtema 2, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 5. Yang pertama ada simbol dalam musik. Nah, kalau kamu buka bukunya halaman 42 ya. Nanti silahkan dibuka bukunya. Ada dua jenis notasi. Yang pertama notasi angka, yang kedua notasi balok. Ya. Notasi angka adalah yang dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi nanti ada lagu, notasinya dituliskan dalam bentuk angka 1 2 3 4 5 6 7 1. Yaitu ada do re mi fa sol la si do. Kemudian yang kedua ada notasi balok, dinyatakan dengan huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi C ini termasuk do, D ini termasuk re, dan seterusnya. Nah, ini ada Ustazah tunjukkan lagu Desaku Yang Kucinta dengan notasi angka dan notasi balok ya. Nah, ini adalah lagu Desaku Yang Kucinta dengan notasi angka. Nah, di atasnya ada 5, 3, 5, 4, dan seterusnya. Itu dikatakan notasi angka. Kemudian ini adalah notasi balok. Nah, notasi balok di sini dia ada garis-garis yang sejajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5 garis. Dan 4 spasi yang jaraknya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menggunakan notasi balok. Fungsi notasi balok ini untuk mempelajari cara bermain musik. Tempat untuk menempatkan notasi balok disebut sangkar nada atau paranada. Ya, nanti boleh dibaca bukunya. Paranada terdiri dari 5 garis sejajar dan 4 spasi yang sama jaraknya. Ya. Itu dia, nanti boleh dicek di internet juga. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian notasi balok ada beberapa macam. Yang pertama ada not utuh. Not utuh bernilai 4 ketukan. Kemudian not setengah bernilai 2 ketukan. Not seperempat bernilai 1 ketukan. Not seperdelapan bernilai setengah ketukan. Ya. Kemudian seperti birama ya. Birama itu ada 4/4. Artinya dalam 1 birama terdapat 4 ketukan. Ada 3/4. Dalam 1 birama terdapat 3 ketukan. Jadi ketukannya itu yang pembilangnya ya. 3/4. 3 pembilang 4 penyebut. Berarti 3-nya sebagai dalam 1 birama terdapat 3 ketukan. Kalau dia 3/4 dan seterusnya. Itu untuk simbol dalam musik. Contoh-contoh lagu yang biramanya 3/4 atau 4/4 nanti boleh dicek ya. Kayak Bungeng Jumpe itu adalah 4/4. Kalau seperti Burung Kakak Tua itu contohnya biramanya 3/4. Nanti silakan dicek di internet apa saja contoh lagunya. Oke, kita masuk ke halaman 43, pemanfaatan sumber daya alam. Oke, di sini ada saja garis bawahi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian. Apa saja? Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam? Sumber daya alam ini dimanfaatkan melalui pengolahan dengan berbagai cara. Itu bisa dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanian, hasil pertanian. Kalau dia di dataran rendah, dataran tinggi, banyak jenis-jenis hasil pertanian. Contohnya itu padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada disebutkan ubi
ubi kayu, ketela, itu semuanya merupakan hasil-hasil pertanian, sayuran dan juga buah. Kemudian kalau di perkebunan, ini adalah menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah besar. Ya, jadi contohnya itu kopi. Kopi ini sebenarnya dia di pertanian, tapi dia dihasilkan dalam jumlah besar, maka dia jumlah besar dan tempatnya menanamnya itu lahannya luas, maka dia disebutkan dengan perkebunan. Kemudian ada kopi, coklat, sawit, dan perkebunan ini biasanya yang ditanam adalah tanaman-tanaman keras yang bisa hidup sampai beberapa tahun. Kemudian peternakan. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Peternakan, ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas. Ya, macam-macam. Kemudian ada perikanan. Perikanan juga ada perikanan air tawar, ada perikanan air asin. Contoh-contoh ikannya. Kalau ikan nila, mujair, gurami, lele, mas, tawes, ini ada mas. Ini adalah ini adalah ikan tawar. Kalau kakap ini ikan laut ya. Pertambangan. Pertambangan ini menghasilkan energi dan mineral. Energi apa contohnya? Di sini ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam dan lainnya. Sementara mineral logam ini ada emas, ada besi, dan nikel, dan sebagainya. Kemudian hutan. Hutan ini menghasilkan berbagai macam jenis kayu dan juga madu. Kalau pertambangan dia bisa pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam ya, yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada, nanti dibaca saja. Usaha pertambangan dalam pembangunan Indonesia mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Menambah pendapatan negara karena dapat diekspor, dapat memperluas lapangan pekerjaan, memajukan bidang transportasi dan komunikasi, memajukan industri dalam negeri. Itu manfaat pertambangan di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembelajaran 6. Kerjasama dalam pelaksanaan kewajiban. Nanti boleh dibuka bukunya halaman 46. Yang pertama ada kerjasama antar masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Yang kedua, kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Apa saja contoh-contoh kegiatannya? Silahkan dibaca di bukunya. Mengadakan kerja bakti setiap minggu sekali. Mengadakan penghijauan desa. Mengingatkan warga masyarakat memelihara lingkungan, dan seterusnya. Di sini juga, ini antar warga ya. Berarti contohnya kayak gotong royong warga. Apain aja yang dilakukan, ini contohnya. Kemudian kerjasama masyarakat dengan pemerintah, yaitu bisa melalui pelestarian tanah datar, lahan miring, atau pebukitan, bagaimana mengolahnya. Kemudian pelestarian udara, menggalakkan penanaman pohon, pelestarian hutan, dan seterusnya. Nah, apa manfaat melestarikan lingkungan? Boleh dilihat di bukunya, di sini disebutkan. Yang pertama, pembangunan akan berjalan lancar karena tersedianya sumber daya alam melimpah. Kehidupan masyarakat semakin sejahtera, kebutuhan manusia dapat tercukupi karena tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Ya. Nah, ini ada contoh kegiatan yang dilakukan beberapa orang. Kemudian di sini juga. Nah, kalau kamu amati, kira-kira ini apa akibatnya nanti? Menebang hutan berarti bisa menyebabkan apa saja, banjir dan seterusnya. Nah, ini contoh kegiatan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Menanami pohon hutan yang gundul misalkan. Oke ya, ini dia contoh-contoh kegiatannya dalam memelihara kerjasama. Kerjasama, namanya kerjasama, kerja yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, kita masuk ke halaman 48. Jenis wawancara ya. Kalau kemarin kita sudah belajar arti wawancara, persiapan wawancara, dan menulis laporan hasil wawancara. Di sini ada jenis wawancara.
Nah, wawancara ini digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ada 4 yang dilatihnya ya. Bagaimana kita mendengar narasumber, bagaimana kita berbicara, mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, kemudian membaca pertanyaan atau hasil laporan wawancara, dan menuliskan hasilnya ketika narasumber menyampaikan jawabannya. Nah, di sini ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama wawancara serta-merta, yaitu wawancara yang dilakukan secara alamiah dan spontan. Artinya di sini tidak ada daftar pertanyaan. Langsung saja diajukan beberapa pertanyaan secara spontan ya, tidak melalui daftar pertanyaan. Kemudian di sini wawancara dengan petunjuk umum, yaitu wawancara membuat kerangka atau pokok permasalahan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Di sini juga tidak ada daftar pertanyaan, yang ada hanya inti dari topik yang akan dibahas apa saja. Kemudian nanti akan diajukan lagi beberapa pertanyaan. Yang ketiga ini yang biasa kita lakukan ya, wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah ditetapkan, yaitu urutan pertanyaan untuk jenis wawancara sudah ditetapkan. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Kemudian Anandaku silahkan dikerjakan latihan soal pembelajaran 5 ya, halaman 44 dan pembelajaran 6 halaman 49. Jika ada yang kurang jelas tentang materinya, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.